Dan pemirsa, hingga Kamis siang tercatat ada 17 korban kecelakaan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek yang masih dirawat di RSUD Kota Bekasi. Dari 17 korban yang masih dirawat, 3 diantaranya menjalani operasi pada hari ini. Rata-rata pemirsa korban yang dirawat merupakan korban dengan luka sedang maupun berat. Sementara korban dengan luka ringan sudah diperbolehkan pulang. Hal ini disampaikan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Kota Bekasi Sudirman saat dikonfirmasi kepada awak media. Lebih lanjut, ia mengatakan 11 korban yang dirawat merupakan warga Kabupaten Bekasi. Sementara itu, 2 korban yang dirujuk pada Rabu kemarin dimaksudkan untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih baik. Sementara pemirsa, masih ada korban yang kembali datang untuk memeriksakan diri dan juga meski sempat diperbolehkan pulang karena mengalami luka ringan. Sisanya 17 tadi kan seperti yang disampaikan. Tadi Pak Bupati Kabupaten Bekasi sudah meninjau, sudah melihat ada 11 yang warga Kabupaten Bekasi. Apa kondisinya? Ya, kondisinya hari ini ada 3 yang dioperasi. Ya, tentunya kalau perawatan kan dengan kondisi sedang berat, kalau kondisi ringan kan kita pulangkan. Nah, kemarin ada 2 yang dirujuk tuh yang sudah bisa sampaikan itu perlu pemantauan lebih ketat dan butuh sarana yang lebih canggih lagi lah. Ini untuk hari ini tuh yang sebelumnya nggak dirujuk di hari pertama, terus tiba-tiba datang karena ada keluhan dari sebagai korban itu, ada 2 pasien. Ada 2 pasien. Siapa aja dok? Saya namanya nggak hafal ya. Oh, iya. Jadi mungkin keluhannya kejadian dia masuk ke IGD, mungkin karena ringan, ya. Diperiksa dokter juga udah boleh pulang, si yang bersangkutan juga tidak ada keluhan atau keluhan. Pemirsa, kami ajak Anda menuju ke RSUD Bekasi untuk memperbarui informasi terkait dengan kondisi terkini korban kecelakaan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek. Sudah ada jurnalis Berita 1 Rido Fajar Setiawan di sana. Rido, selamat sore. Bisa disampaikan hingga sore hari ini sebetulnya total berapa korban yang masih dirawat dan juga sudah dipulangkan, Rido? Ya, Anissa dan juga pemirsa, selamat sore, di mana memang pada hari Selasa lalu jumlah korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sebanyak 52 pasien. Kemudian pada saat ini tadi kami mendapatkan informasi bahwasannya masih ada 17 korban kecelakaan kereta yang ada di Stasiun Bekasi Timur masih menjalani perawatan di Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi. Secara kondisi umum pasien memang, Anissa, sebagian besar pasien masih dalam kondisi membutuhkan perawatan dengan keluhan utama berupa nyeri pada bagian tubuh seperti tulang, wajah, dan perut. Dan kemungkinan pada saat ditanya kemungkinan pasien akan dipulangkan, pihak RSUD menyatakan bahwasannya kemungkinan pasien dipulangkan untuk hari ini atau dalam waktu dekat ini mempunyai peluang yang kecil karena memang sebagian besar masih memerlukan observasi lanjutan, di mana estimasi masa perawatan pasien pasca operasi sekitar 7-10 hari, kemudian pasien tanpa operasi sekitar 5-1 minggu untuk masa observasi, Anissa. Terkait dengan insiden ini, kemudian juga dari pihak-pihak yang saat ini korban tengah dilakukan perawatan di RSUD Bekasi, begitu apakah kemudian terkait dengan pembiayaan dan juga lain sebagainya, pengobatan ini akan kemudian ditanggungkah oleh pemerintah atau kaya atau seperti apa informasi yang Anda dapatkan terkait dengan pembiayaan ini? Ya, terkait pembiayaan tadi memang ada Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja yang mendatangi atau mengunjungi korban di RSUD Kota Bekasi karena memang dari 17 pasien yang saat ini dirawat, sebagian besar adalah warga Kabupaten Bekasi. Saya ditanyakan terkait dengan biaya perawatan, memang pihak pemerintah Kabupaten Bekasi akan menanggung biaya seluruh perawatan yang ada di RSUD Kota Bekasi. Namun juga nanti ketika setelah pasien-pasien atau korban-korban itu pulang dan harus menjalani perawatan lanjutan, pihak Pemkab Bekasi memberikan pelayanan untuk perawatan secara lanjutnya begitu, Anissa dan juga pemirsa. Dan saat ini memang di RSUD Kota Bekasi ada 3
pasien yang akan menjalani perawatan atau perawatan intensif seperti operasi pada hari ini, Anissa. Dari 3 pasien yang tadi Anda sebutkan begitu ya, apa kemudian luka yang mereka alami dan bisa Anda gambarkan luka terparah yang mereka derita begitu ya dari insiden ini apa? Terakhir silakan Rido. Ya, tadi dari berdasarkan informasi yang kami dapat dari Wakil Direktur Pelayanan Medik, Dr. Sudirman, memang menyatakan ada 3 pasien yang menjalani operasi pada hari ini, di mana memang operasi tersebut meliputi pada bagian tendon serta prosedur bedah lainnya yang memang termasuk kemungkinan operasi di bagian perut, dan memang secara detail memang tidak disampaikan kepada kami awak media karena memang itu masih proses medis yang ditangani oleh pihak dokter terkait begitu. Dan juga selain adanya pasien yang dioperasi di RSUD Kota Bekasi juga tadi didatangi oleh psikolog untuk para pasien atau para korban untuk melakukan pendampingan oleh tim psikolog, dan memang hasilnya dari seluruh pasien yang saat ini dirawat di RSUD Kota Bekasi tidak ditemukan kondisi psikologis yang mengkhawatirkan bagi para korban yang korban dari kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Anissa. Baik, kita harapkan penanganan medis yang didapatkan para korban kali ini begitu ya bisa berjalan dengan lancar, dan kita harapkan kepulihan, kesembuhan keseluruhan dari para korban. Terima kasih atas informasi yang sudah Anda sampaikan, Rino Fazar, dan selamat kembali bertugas.